Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa semuanya. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan topik 1 mengenai konsep dan teori belajar dengan dosen pengampu Dr. Andes Maya Istiadji, MPD. Berikut adalah anggota kelompok kami. Yang pertama ada Margareta Lita Widiansari, Saparina Rahma, Monika Dwi Arini, dan Ihya Salsabila. Teori behavioristik yaitu teori yang menjelaskan bahwa belajar dipengaruhi oleh stimulus dan respon yang mengakibatkan perubahan tingkah laku pada individu, sehingga pada penerapannya guru sering lebih banyak memberikan stimulus dan respon untuk melihat perubahan perilaku pada peserta didik. Penerapan teori behavioristik yang dapat kami sampaikan yaitu ada 4 di sini, yaitu guru harus menyusun materi atau bahan ajar secara lengkap dimulai dari materi yang sederhana sampai kompleks, sehingga guru dapat menjelaskan dari yang sederhana sampai kompleks sehingga peserta didik dapat mudah mengerti dan dapat dilihat perilaku yang dialami atau yang terjadi di kelas. Yang kedua, guru lebih banyak memberikan contoh berupa instruksi selama mengajar. Nah, di sini guru dituntut untuk lebih banyak memberikan instruksi sehingga perilaku yang dikeluarkan oleh siswa dapat dilihat dan diamati. Yang ketiga yaitu saat guru melihat ada kesalahan baik pada materi maupun pada siswa, maka guru akan segera memperbaikinya. Nah, di sini guru harus memperbaiki perilaku siswa yang sekiranya salah atau menyimpang dari apa yang diinginkan atau apa tujuan dari pembelajaran tersebut. Yang keempat yaitu guru memberikan banyak drilling atau latihan agar terbentuk perilaku atau pembiasaan seperti yang diinginkan. Di sini guru harus lebih banyak memberikan pelatihan sehingga murid lebih terbiasa dan dapat menjadi karakter yang diinginkan atau yang merupakan tujuan dari pembelajaran tersebut. Penerapan teori behavioristik lainnya yaitu evaluasi berdasarkan perilaku yang terlihat. Hal ini dilakukan karena teori behavioristik sangat erat kaitannya dengan perilaku yang berubah atau yang terlihat pada peserta didik. Kemudian juga guru dituntut untuk memiliki kemampuan memberikan penguatan baik dari sisi positif maupun negatif. Berikut ini adalah teori kognitif sosial. Teori ini merupakan teori pembelajaran dengan menggabungkan perilaku, kemampuan kognitif, dan belajar melalui pengamatan lingkungan sosial. Teori ini dicetuskan oleh Albert Bandura, yaitu Profesor Emeritus di Stanford University. Bandura menyatakan bahwa orang belajar banyak melalui proses peniruan. Kita bisa meniru beberapa perilaku hanya melalui pengamatan terhadap perilaku model dan akibat yang ditimbulkannya. Proses belajar semacam ini disebut observational learning atau pembelajaran melalui pengamatan. Jadi, perilaku kognitif dan lingkungan saling berinteraksi dan mempengaruhi antar satu dan lainnya. Selain itu, perilaku juga mempengaruhi antar satu dan lainnya pada teori kognitif sosial. Nah, selanjutnya yaitu penerapan teori kognitif sosial. Yang pertama, peserta didik merefleksikan pengalaman melalui jurnal atau laporan harian mengenai kegiatan yang dilakukan. Kedua, guru mendorong peserta didik untuk berdiskusi aktif dengan meminta siswa melakukan tanya jawab di depan kelas. Ketiga, membantu peserta didik berpikir kritis untuk menemukan solusi baru dalam pemecahan suatu permasalahan. Terakhir, peserta didik menyampaikan gagasan yang dimilikinya.
Penerapan teori kognitif sosial yaitu membantu peserta didik mengeksplorasi dan memahami bagaimana ide-ide bisa terhubung, meningkatkan pemahaman dan ingatan siswa melalui penggunaan visualisasi dan permainan dalam menyampaikan materi. Nah, itulah penerapan teori kognitif sosial. Teori selanjutnya yaitu teori konstruktivisme. Teori ini merupakan teori pembelajaran yang beranggapan bahwa hasil pembelajar sebaiknya berdasarkan pada pengalaman nyata dari peserta didik. Artinya, pengembangan pengetahuan yang dimiliki didapatkan dari pengalaman pribadi. Lalu, seperti apa penerapannya di dalam kelas? Yang pertama, mendorong kemandirian dan inisiatif siswa dalam belajar, di mana di dalam proses belajar adanya stimulus. Nah, dari stimulus tersebut siswa akan menemukan pertanyaan atau mengungkapkan gagasan. Dari pertanyaan tersebut, maka peserta didik akan menganalisis yang nantinya dapat menemukan suatu solusi untuk memecahkan masalah. Yang kedua, guru mengajukan pertanyaan terbuka sehingga mendorong siswa dapat berpikir kritis. Contohnya, bagaimana konsep ini berhubungan dengan pengalamanmu? Mengapa demikian? Yang ketiga yaitu mendorong siswa berpikir tingkat tinggi, di mana guru mendorong siswa untuk menghubungkan konsep-konsep. Misalnya, siswa diminta untuk menghubungkan antara sistem pernapasan, sistem peredaran darah, serta sel yang ada di dalam tubuh. Yang keempat, siswa terlibat secara aktif dalam dialog atau diskusi dengan guru dan siswa lainnya, sehingga siswa dapat berkolaborasi dan mendapatkan sudut pandang yang lain dari teman. Yang kelima, siswa terlibat dalam pengalaman yang menantang dan mendorong terjadinya diskusi. Misalnya, guru memberikan studi kasus kontroversial tentang isu sosial, kemudian peserta didik menganalisis dan menyusun argumen sehingga terbentuk sebuah diskusi. Kemudian yang terakhir, guru menggunakan data mentah, sumber utama, dan materi interaktif agar siswa memiliki rasa ingin tahu dan menemukan gagasan. Berikutnya yaitu mengenai teori konstruktivisme. Berdasarkan prinsip ini, terdapat beberapa model pembelajaran yang dikembangkan untuk menggambarkan cara siswa membangun pemahaman mereka. Beberapa model yang terkait dengan konstruktivisme adalah yaitu yang pertama, model pembelajaran berbasis masalah. Dalam model ini, siswa diberikan masalah kompleks yang memerlukan pemecahan. Kemudian yang kedua, ada model pembelajaran berbasis proyek, di mana siswa terlibat dalam proyek-proyek nyata yang memerlukan penelitian, perencanaan, dan pelaksanaan tugas. Kemudian yang ketiga, ialah model pembelajaran konstruktivis. Model ini menekankan pentingnya interaksi aktif siswa dengan materi pelajaran dan lingkungan pembelajaran. Kemudian yang keempat, ada pembelajaran berbasis kolaborasi. Model ini menggabungkan aspek konstruktivisme dan kolaborasi. Kemudian yang kelima, ialah model pembelajaran berbasis keterlibatan siswa. Dalam model ini, siswa diundang untuk mengambil peran aktif dalam pembelajaran mereka. Guru menciptakan lingkungan yang merangsang rasa ingin tahu, eksplorasi, dan partisipasi aktif siswa di dalam kelas. Yang keenam, ada pembelajaran berbasis penemuan atau discovery learning. Siswa diberi kesempatan untuk menemukan konsep atau prinsip-prinsip sendiri melalui eksperimen dan penyelidikan. Dan yang terakhir, ada pembelajaran berbasis refleksi. Dalam pembelajaran ini, siswa didorong untuk merenungkan pengalaman mereka dan pemahaman mereka. Refleksi ini dapat membantu siswa memahami bagaimana mereka belajar dan mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang diri mereka sendiri. Nah, itulah contoh-contoh dari model-model yang dapat diterapkan dari teori konstruktivisme. Rencana untuk meningkatkan motivasi para siswa. Yang pertama, Tania dengan usia 7 tahun memiliki kemampuan rendah dan keinginan yang rendah untuk sukses. Rencana motivasi yang dapat dilakukan yaitu melakukan pendekatan kepada Tania lalu mencari tahu penyebab masalah tersebut.
Ketika sudah menemukan penyebab permasalahannya, maka guru dapat memberi solusi dan motivasi untuk menyemangati Tania. Permasalahan kedua yaitu Samuel usia 10 tahun yang bekerja keras untuk menjaga harga dirinya pada tingkat tinggi, tetapi memiliki rasa takut akan gagal yang kuat. Caranya yaitu dengan menanamkan rasa atau sikap percaya diri pada Samuel dan memberikan pemahaman bahwa kegagalan akan membuat Samuel menjadi pribadi yang selalu mencoba. Kemudian, membantu Samuel untuk merefleksikan dirinya sendiri, karena refleksi diri bertujuan untuk bisa mencari cara agar mampu meminimalisir kegagalan yang mungkin terjadi. Menyarankan Samuel membuat perencanaan yang baik dan jelas, dan terakhir yaitu memberi motivasi kepada Samuel. Rencana untuk meningkatkan motivasi siswa selanjutnya yaitu pada permasalahan Sandra yang berusia 13 tahun yang tenang di kelas dan meremehkan keterampilan mereka. Dengan cara guru dapat memberitahu dan memberi pemahaman kepada Sandra bahwa setiap individu memiliki keterampilan yang beragam, membuat kita bisa belajar dan lebih banyak dan menghargai sekeliling kita. Rencana untuk meningkatkan motivasi selanjutnya yaitu pada permasalahan Robert. Robert dengan usia 16 tahun yang menunjukkan sedikit minat di sekolah dan saat ini tinggal bersama dengan bibinya, yaitu dengan melakukan pendekatan kepada Robert dan menanyakan penyebab permasalahannya. Kemudian memberikan saran dan menindaklanjuti permasalahan tersebut kepada bibinya agar Robert dapat kembali memiliki minat dalam bersekolah. Sekian dan terima kasih.